Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini dan akan menceritakan section 4-5. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ許されよ我の罪を許されよ Adegan dibuka dengan tim Chaldea sedang berdiskusi dengan Oberon. Mereka berpikir untuk terus melanjutkan perjalanan, karena kalau tidak, pengorbanan Tristan akan sia-sia. Oberon menyarankan mereka untuk pergi ke Gloucester, karena itu adalah kota yang paling dekat, dan di sana juga akan ada lelang. Salah satu produknya adalah peri dengan senjata besi. Mereka semua kemudian berangkat ke Gloucester, karena mungkin peri yang dilelang itu adalah Masu. Dalam perjalanan, setelah menggoda Arturia, Oberon bertanya tentang keadaan saat dia pergi. Setelah penjelasan, Oberon menambahkan, Morgan mengukir mantra perintah pada para peri untuk dipaksa menyumbangkan energi magis sebagai pajak, dan berniat memperluas Lost Belt 6 sampai Panhuman tak bersisa. Karena itu, mereka harus mengalahkan Morgan. Setelah itu, adegan beralih, memperlihatkan Morgan yang tampak melakukan pertemuan dengan para pemimpin klan, duta besar dan pejabat pemerintah. Spriggan, pemimpin klan Bumi dan Norwich, sedang berdebat dengan Woodwose, pemimpin klan Feng dan Oxford, tentang wabah Morse, dan saling bantah pendapat. Aurora menyuruh Woodwose tenang, sementara Murian, pemimpin klan Sayap dan Gloucester, tak keberatan membantu Norwich, karena barang-barang Norwich bagus. Sementara Knock Naraya dan Ainsel, pemimpin klan Raja dan Cermin, tak hadir. Tepat ketika Panitera selaku moderator mau menyebutkan nama ksatria peri New Darlington, dia ditebas. Ternyata yang menebasnya adalah peri Tristan, karena tak suka seorang petugas menyebut namanya dengan enteng. Dia memanggil Morgan ibu. Dia kemudian melakukan hal yang sama pada beberapa pejabat pemerintah, tapi Morgan tak menegurnya. Tak lama kemudian, peri Gawain muncul, dan melaporkan dia telah memusnahkan pemberontak, dan menghancurkan peternakan. Tapi 3 orang berhasil kabur. Salah satunya adalah manusia dari Panhuman, dan salah satu peri yang bersamanya menggunakan magicraft seperti Morgan. Akhirnya, banyak orang di ruangan itu membicarakan anak ramalan. Ternyata orang yang bertanggung jawab atas hancurnya desa di pesisir yang bernama Tintagel, tempat tinggal Arturia, adalah Woodwose. Tapi mereka masih tak percaya pada ramalan Ainsel. Jadi mereka akan fokus untuk membasmi bencana di Norwich terlebih dahulu. Tapi Morgan tak bisa mengerahkan semua pasukan ke sana, karena harus mengurus Knock Naraya dari klan raja, yang mencoba memberontak untuk mengambil tahta. Meskipun Norwich akan hancur karena bencana, Morgan dapat memastikan lonceng Norwich aman, dan sisanya tinggal direnovasi. Setelah berdebat tentang kemana pengungsi Norwich ditempatkan, Beryl mengusulkan ke New Darlington. Pada akhirnya, mereka akan menempatkannya di Salisbury, Oxford, dan yang lainnya, asalkan tidak ke New Darlington. Setelah percakapan konyol antara Beryl dan peri Tristan yang menyuruh Beryl untuk menikahi Morgan, Morgan menegaskan bahwa dia akan menghancurkan dinding cahaya Lost Belt dan menjadikan Lost Belt ini sebagai satu-satunya dunia. Dan Norwich tak perlu dievakuasi, karena dia akan fokus ke anak ramalan yang merupakan ancaman untuknya dan menangkap penyerbu dari Panhuman. Dia kemudian memerintahkan para pemimpin klan untuk mencari master dan anak ramalan tersebut dengan pasukan mereka. Dan kesatria peri tak perlu ikut mencari, dan pertemuan berakhir. Setelah percakapan singkat tentang percintaan dengan peri Gawain, peri Tristan kembali ke kastil. Dia berkata akan menghabisi Aurora jika dia punya kesempatan. Dan setelah beberapa kata lagi, dia pergi ke Gloucester untuk menghadiri pelelangan. Kemudian diperlihatkan rombongan Chaldea hampir sampai di Gloucester. Mereka merasa suasana di daerah ini berbeda. Oberon kemudian memberi sedikit dongeng. Selain Fae yang muncul dari masyarakat manusia dan Gwynnen Fae dari dalam planet, ada juga yang disebut sebagai Great Father dan Great Mother. Eksistensi yang dikenal di Lost Belt ini sebagai Subbel atau Arais. Peri yang meminjamkan Arturia pedang suci adalah Great Mother. Morgan bisa menjadi campuran manusia dan peri, dan Arturia campuran dari manusia dan naga. Tapi akhirnya karena Oberon melenceng terlalu jauh, mereka kembali ke Arais. Mereka bisa mengubah dunia sesuai keinginannya, dan dengan menambah jumlah offspring, keturunan ini adalah anak-anak hutan atau batu yang menjadi mayoritas peri di kerajaan ini. Murian adalah salah satu peri yang mewarisi darah Arais lebih banyak dari yang lain, dan dibentuk melalui sistem penolakan kekuatan. Semua orang, bahkan Morgan, akan kembali menjadi level 1 saat memasuki Gloucester. Jadi tak ada yang menentang Murian di wilayahnya. Da Vinci merasa itu mirip seperti elemental atau leluhur sejati. Yang bisa melakukan itu di sini adalah Murian, pemimpin klan Sayap, dan Knock Naraya, pemimpin klan Raja. Setelah sampai, mereka berpencar sambil menunggu lelang dimulai.
Oberon dengan Da Vinci, Arturia dengan Fujimaru. Da Vinci mencari museum atau peri pelukis. Arturia berkata bahwa kota ini punya tren unik. Kadang laki-laki jadi perempuan dan sebaliknya, dan hal aneh lainnya. Setelah bertanya, mereka kemudian diberitahu oleh salah satu peri bahwa mereka harus memiliki undangan agar bisa masuk lelang. Tapi karena tak punya, mereka akan menyusup. Tapi setelah itu mereka menerima quest untuk menangkap tikus dan diberi kupon sebagai imbalan. Mereka pergi ke toko yang sedang dibangun dan melihat pakaian, dan tanpa sadar bertemu peri Tristan yang ada di situ juga. Dia mengira Arturia adalah anak desa yang berhasil kabur dari bencana. Dia memandang Fujimaru dan Arturia tapi tak merasa marah atau apapun. Dia masih punya beberapa tiket lelang tapi tak memberikannya pada mereka dan pergi ke tempat lelang. Mereka kemudian bertemu Oberon, dan Oberon sudah punya satu tiket, dan karena dia punya beberapa koneksi dengan Murian, mereka mungkin bisa dapat ruang VIP. Masalahnya adalah Masu adalah barang utama dan akan keluar di akhir. Sementara Oberon punya 70 juta morpon, uang palsu. Selama mereka tak sadar malam ini, itu tak masalah. Dan lelang pun dimulai. Saat lelang, Oberon berniat memberi barang lain, tapi diprotes oleh Da Vinci, karena nanti kalau uang palsunya ketahuan duluan, pasti akan repot. Dan setelah menunggu, barang lelang terakhir adalah Muramasa. Semua orang terkejut, ternyata Muramasa difitnah karena ada info bahwa anak ramalan adalah murid dari seorang pengrajin ahli. Fujimaru memanggilnya Pak Tua. Meskipun dia mengatakan dia bukan anak ramalan, dia tetap dikurung. Sementara Da Vinci heran, kenapa Rasul Alien God bisa dilelang? Tapi mereka tetap menyelamatkannya, karena bagaimanapun dia adalah servan. Sementara para peri tak bisa membedakan antara servan dan peri. Peri lain mulai menawar harga, dan Oberon menawar menggunakan nama Arturia. Dia pikir akan seru kalau anak ramalan membeli anak ramalan. Tapi karena tawaran semakin besar, akhirnya Arturia yang terbawa suasana menawar sampai 70 juta. Lelang semakin memanas karena peri lain menawar 100 juta. Arturia yang tak mau kalah menaikkan lagi menjadi 101 juta dengan menggunakan tanah Oberon sebagai jaminan. Oberon marah karena harga tanah miliknya tidak serendah itu. Karena situasi sudah di luar kendali, Murian mengambil alih lelang dan menyuruh kedua penawar untuk naik ke panggung. Oberon menyuruh Arturia untuk tidak ke panggung karena mungkin itu jebakan, tapi Arturia sudah kesana duluan bersama Fujimaru. Murian kemudian memperkenalkan penawar yang jadi lawan mereka, yaitu Spinel, kesatria peri Tristan, putri ratu dan penerusnya. Arturia heran dengan plot twist yang tiba-tiba. Tristan kemudian melihat Fujimaru dan Arturia yang pernah dia temui. Murian memperkenalkan mereka. Gadis ini adalah peri dari Tintagel dan akan berusia 16 tahun di tahun ini, yang lolos dari pengepungan Woodwose dan punya sihir seperti ratu, serta punya tongkat seleksi. Dia adalah Arturia, anak ramalan yang sebenarnya. Dan yang di sampingnya adalah pengelana dari Panhuman, Fujimaru. Karena Murian menilai Arturia dan Tristan sama, Murian bertanya pada Fujimaru, siapa yang lebih baik di antara mereka. Pada akhirnya, mau memilih Arturia atau Tristan tak bisa mengubah situasi, karena ada yang kedua, yaitu Magicraft. Murian menyuruh Arturia dan Tristan bertarung menggunakan Magicraft. Siapa yang lebih unggul? Dan pemenang pertempuran itu adalah Arturia. Dia menyuruh Tristan untuk belajar Magicraft lagi di sekolah, dan karena Arturia menang, dia yang akan memiliki Muramasa. Kemudian Murian menyuruh Tristan pergi dengan alasan karena dia sedang jadi tahanan rumah di New Darlington. Kalau Morgan tahu, dia akan dimarahi. Tristan pun pergi. Singkatnya, Arturia marah pada peri Tristan karena sangat berbeda dengan Tristan laki-laki. Da Vinci berkata, satu-satunya masalah yang tersisa adalah Muramasa keluar dari kandang. Arturia bingung karena Fujimaru memanggilnya orang tua, tapi penampilannya berbeda. Muramasa mengatakan tak perlu repot menjelaskan, karena apa yang dia lakukan tergantung Fujimaru. Da Vinci bertanya, kenapa Muramasa bisa ada di sini? Dan singkatnya, setelah Chaldea meninggalkan Olympus, dia diperintahkan oleh Alien God untuk berurusan dengan Morgan, karena pertumbuhan Lost Blood 6 di luar rencana. Rasputin dan Limbo tak bisa datang, jadi dia datang sendirian dan masuk ke kastil. Saat dia mau menebas Morgan, ada sesuatu yang terbang yang membuatnya terlempar dari tahta dan jatuh ke lubang. Dia berhasil selamat karena dia ciptaan Alien God. Dia memanjat lubang selama 3 hari dan kelelahan dan kehabisan tenaga. Jadi dia tinggal sebagai tukang basi di desa selama 3 hari, pingsan di jalan 3 hari, ditangkap sekelompok peri 3 hari, dan ada di kota ini 5 hari terakhir. Arturia menganggap Muramasa servan yang hebat karena bisa sampai ke tahta Morgan. Tapi karena dia servan yang jahat, Arturia mau ngebunuhnya. Tapi Oberon tak peduli. Muramasa bertanya siapa dia. Oberon menjawab dia servan dari Panhuman yang dipanggil ke sini lebih dulu. Dan Muramasa juga mengincar Morgan. Jadi dia mengusulkan untuk bekerja sama. Muramasa setuju, karena itu tak melanggar kontraknya dengan Alien God. Setelah itu mereka bertemu Murian. Dia senang Fujimaru tidak seperti Beryl, dan Panhuman bukan musuhnya.
Tapi dia mewaspadai Caldea dan mendengar tentang Alien God, Fantasy Tree, dan alter ego dari Muramasa, dan menyuruh Caldea meyakinkan dirinya bahwa mereka tidak akan menyerang Lost Belt ini. Tapi Fujimaru berkata masih belum pasti, dan Morian mengerti. Selama Caldea tidak menyerang, dia tidak akan menangkap mereka. Kemudian dia berkata apakah mereka ingat ramalan Ainsel. Dan setelah Arturia membacakannya, Morian bertanya apakah mereka tidak berniat membunyikan lonceng. Fujimaru berkata mereka sedang mencari Masu. Sekarang Muramasa paham kenapa Masu tidak bersama mereka. Morian juga sudah jengkel dengan tingkah laku Morgan. Tapi dia tak bisa membayangkan orang dengan kepercayaan diri rendah seperti Arturia mengalahkan Morgan. Jadi untuk sekarang dia tak bisa mengizinkan mereka membunyikan lonceng. Jadi dia menyuruh Arturia untuk kembali ketika dia sudah lebih kuat. Tapi Da Vinci heran kenapa Morian bisa tahu banyak tentang Caldea. Kemudian Morian memperkenalkan Koyanskaya. Dia ada di sini karena disewa oleh Morian sebagai pengawalnya. Singkatnya, karena dia berbeda dari 3 alter ego, dia bisa terwujud dengan kekuatannya sendiri, dan hubungannya dengan Alien God setara. Jadi dia bisa bergerak bebas. Dan Morian menyuruh Koyanskaya tenang dan tidak bertarung dengan Caldea di wilayahnya, karena mereka akan bekerja sama dengan Caldea. Setelah Oberon menasihati Morian bahwa dia harus jaga jarak dengan Koyanskaya, dan Morian menceritakan pertemuan pertamanya dengan Oberon, Oberon meminta pinjaman tanpa jaminan, dan mereka diusir oleh Morian. Setelah itu, Morian dan Koyanskaya bicara berdua. Tujuan Koyanskaya di sini adalah untuk mencari monster, untuk menyalin mereka ke dalam dirinya, dan mengamankan ekor keenamnya. Sementara Morian, dia tidak bisa mengharapkan anak ramalan yang di bawah rata-rata seperti Arturia menyelamatkan Inggris. Jadi dia hanya manfaatin Caldea dan Arturia, Morgan, Kenoknaria, anak ramalan, dan Fujimaru. Dia mengundang mereka ke papan permainannya. Di sisi lain, Oberon mengaku bersalah, tapi tak mau minta maaf. Dan Da Vinci menegaskan, Morian tak berniat bekerja sama sejak awal, karena dia hanya butuh pasukan untuk Gloucester, dan sudah ada Koyanskaya sebagai kartu trafnya. Jadi dia tak perlu berurusan dengan mereka lagi. Dan ada peri Gloucester kelas rendah yang memberikan tabungannya untuk anak ramalan. Dia ingin bertemu dengannya, tapi mengira dia sudah pergi. Jadi dia hanya menitipkan itu pada Castoria. Setelah itu mereka rapat tentang apa yang harus dilakukan. Karena yang terjadi di rumah lelang, Ratu pasti tahu mereka di sini. Dan mereka masih diburu karena insiden di peternakan. Sementara harus menemukan Masu. Jadi mereka akan bersembunyi untuk 3 hari dan akan mengandalkan mata-mata untuk mencari Masu. Oberon sudah menyiapkan tempatnya, yaitu markas rahasia Oberon di hutan Wallace. Sekarang kita ke Anis lagi. Dia tiba di Sheffield, tapi peristiwa ini terjadi bersamaan dengan Fujimaru masih ada di hutan tanpa nama, dan Da Vinci tiba di Salisbury dan bertemu dengan Mike di kedai pertama kali. Rob, Weg, dan Winky membawa Anis ke kastil untuk diperkenalkan ke Bogart sebagai pengantin barunya. Rob dan Weg mengantarnya ke kastil, sementara Winky tak ikut. Mereka berkata bahwa Anis adalah anak ramalan, tapi Bogart tak percaya, karena dia lebih mirip dengan manusia, meski punya beberapa karakteristik peri, dan menyuruh bawahannya untuk menangkap 2 peri itu untuk digantung. Tapi Anis melindungi mereka dan menyerang para penjaga yang mendekat, sambil berkata bahwa mereka bukan pembohong, dan seandainya dia bukan anak ramalan, dia akan jadi anak ramalan bagi mereka. Bogart kagum dengan kekuatan Anis, dan menanyakan namanya. Tapi setelah tahu namanya Anis, Bogart tak menyukai nama itu, dan meminta penjaga yang masih bisa bergerak membawanya ke studio Habetrot untuk didendani. Karena Anis akan menjadi pengantin ke-62-nya. Rupanya Bogart punya banyak istri, tapi kebanyakan istri perinya berkhianat. Jadi dia lebih memilih budak atau manusia untuk dijadikan istri. Setelah penjaga mengirim Anis, Habetrot sangat senang, karena dia akhirnya mendapat pekerjaan yang layak. Dia adalah penjahit profesional, tapi selama ini malah disuruh bikin armor, tombak, dan tas. Karena itu dia sangat senang karena Anis butuh gaun, dan mulai mengukurnya. Sementara para penjaga diusir keluar. Anis mengatakan bahwa Bogart tak menyukai namanya. Habetrot menjelaskan, pernah ada peri menakutkan bernama Black Anis yang menculik anak-anak dan memakannya. Habetrot kemudian memanggilnya Masu. Karena itu tertulis di perisanya. Dan keesokan harinya, gaunnya sudah jadi. Dan dia senang karena Masu menyukainya. Tapi waktu yang damai ini hanya sementara, karena sebentar lagi benteng Sheffield akan hancur dan terbakar. Sementara di kota, banyak orang yang membicarakan tentang putri baru, kesatria peri yang lebih kuat dari Bogart, yang bisa melawan Morse dan Black Dog. Mereka jadi berharap bahwa dia adalah anak ramalan asli. Di sisi lain, Rob, Weg, dan Winky sedang membicarakan Masu juga. Winky mengajak Rob dan Weg untuk pergi, karena setelah Masu dijual, mereka tak ada hubungannya lagi dengannya. Tapi kedua peri itu mengatakan mereka tak akan pergi sebelum membalas budi ke Masu.
Di kastil, Bogart memberitahu Masu bahwa kekuatan saja tak cukup untuk melawan Morgan, dan dia ingin Masu tetap di sini serta jadi putri yang baik. Bogart sendiri adalah penguasa sivil dan sedang mengumpulkan pasukan untuk konfrontasi dengan Morgan yang akan datang. Dia kemudian meminta para penjaga untuk menjaga Masu. Tapi penjaga itu berpikir bahwa selain Masu kuat, dia juga istri Bogart. Jadi otomatis dia juga seorang penguasa. Mereka membawanya keluar untuk membasmi Morse. Kemudian Habetrot datang dan memarahi penjaga karena menyuruh putri untuk bertarung. Dia takut gaunnya akan rusak. Dia juga meminta para penjaga untuk berhenti memanggilnya Habenyan. Pada akhirnya dia ikut bertarung melawan Morse. Masu kemudian memuji gaya bertarung Habetrot, dan setelah percakapan singkat tentang Murian yang seorang Game Master yang masih hidup setelah ditinggalkan klan sayap 1200 tahun yang lalu, mereka berniat membawa masuk ke kota dan menjelaskan bahwa kota ini adalah kota buangan dan warganya juga warga buangan. Mereka adalah penduduk Norwich, tapi mereka diusir oleh Lord Spriggan dan akhirnya membangun Seafield bersama Bogart. Dan saat senja, Bogart kembali dan mengobrol tentang Seafield bersama Masu. Kemudian menyuruh Masu kembali ke kastil serta meminta Habetrot mengawasinya. Setelah itu Habetrot menjelaskan bahwa Masu telah ditipu karena bagaimanapun pernikahan mereka cuma untuk penampilan, dan itu membuat Masu merasa dia hanya menggoda Bogart. Habetrot tertawa dan berkata itu mungkin saja, tapi selama Masu adalah Masu, Bogart tak akan terlalu kasar. Setelah itu mereka membicarakan tentang ingatan Masu. Dia tak bisa mengingat apapun, dan seakan ada yang hilang dari dirinya, dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Habetrot berkata, yang dia perlu adalah tujuan dan dorongan untuk hidup, dan tentang sesuatu yang hilang itu, Masu akan menemukannya di perjalanan. Kemudian diperlihatkan saat malam pengantin mereka, Bogart kembali dan disambut oleh Masu. Tujuan Bogart adalah tahta, dan dia akan membunuh Morgan, bahkan jika harus mengalahkan klan. Dan saat Bogart mau menyentuh Masu, dia terpleset dan jatuh 50 meter ke bawah dengan suara keras. Para penjaga mengira dia dibunuh, tapi Bogart mengatakan dia masih hidup. Masu minta maaf karena mengira Bogart kelelahan, dan saat dia mengeluarkan tangan, Bogart terpental. Setelah itu Bogart jadi tak berselera dan mengatakan mereka tak akan bersentuhan lagi. Di sisi lain, penjaga merasa bahwa anak ramalan ini luar biasa dan mulai memberitahu orang-orang bahwa seorang putri besi sanggup membuat Bogart berlutut. Di kota, para peri berkumpul di kedai, membicarakan kondisi Seafield. Sejak ada Masu, bukan hanya mereka bisa melawan Morse, tapi Masu juga bisa menegur Bogart. Dan dengan ini, mereka bisa yakin bahwa mereka tak akan kalah dari pasukan ratu, dan bisa mengambil alih Norwich. Kemudian mereka bersorak untuk Masu. Di situ juga ada Rob dan Habetrot. Mereka juga membicarakan gadis itu. Rob berkata mereka mungkin salah karena membawa Masu ke sini. Pada awalnya mereka menemukannya di pinggir jalan dan membawanya untuk dijual. Tapi akhirnya mereka menganggap Masu sebagai bagian dari mereka. Rob dan Weg adalah peri dari tempat lain yang terdampar, tak punya klan, bukan roh alam, dan peri di sini biasa memanggil mereka kapar. Dan mereka tak dianggap. Morgan akan menangkap mereka, dipasang mantra perintah, ditinggal, dan mati. Habetrot belum tahu ini. Tapi kalau soal Morgan, itu bisa saja terjadi. Meski mereka salah, mereka hanya melakukan ini untuk bertahan hidup. Masu mungkin bukan anak ramalan yang sebenarnya, tapi Habetrot mengatakan mereka mungkin akan tetap di kota. Tapi ucapannya dipotong oleh Rob yang menyuruhnya keluar. Bagaimanapun, dia hanya penjahit putri. Pada akhirnya, Habetrot berkata, serahkan saja Masu padanya. Dan para peri di kedai serta Wag mengatakan mereka akan melindungi Masu. Adegan beralih ke Bogart yang sedang menerima laporan dari bawahannya terkait dengan distribusi senjata dan negosiasi dengan Knocknarea. Dan setelah dia tahu Masu pergi lagi, dia menyalahkan Habetrot. Tapi Habetrot kembali dan bertanya apakah Bogart kesal karena Masu tak ada, karena ingin dilindungi olehnya. Bogart berkata dia tak butuh perlindungan dari siapapun. Setelah beberapa kata lagi, mereka membicarakan tentang silinder besi yang dibawa Masu. Bogart ingin menggunakan itu sebagai senjata. Jadi dia bertanya apakah itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Habetrot bilang dia tak tahu cara kerjanya dan menyentuhnya saja membuatnya mual. Jadi dia pikir itu bukan senjata dari dunia ini. Tapi aneh sekali karena Masu tak ingat benda ini. Akhirnya Bogart berkata lagi, bisakah itu digunakan sebagai senjata? Habetrot menjelaskan bahwa itu adalah meriam yang butuh energi magis sebagai peluru, kemudian dikompres dan dikeluarkan secara paksa. Tapi itu butuh banyak energi magis, jadi hanya orang kuat yang bisa menggunakannya. Kemudian mereka bicara tentang persiapan melawan ratu. Morgan punya 2000 orang, tapi Bogart yakin mereka tak bisa menembus tembok Seafield yang terbuat dari kulit layu Fantasy Tree. Selama yang datang bukan Very Knight, mereka bisa bertahan, dan anak ramalan hanya bertugas sebagai peningkat moral.
Malam harinya, Bogart kembali bertemu Masu dan membahas ingatannya. Tapi Masu berkata dia hanya ingat umurnya akan 16 tahun di tahun ini. Kemudian Bogart membicarakan ramalan Ainsel tentang seorang penyelamat yang akan menyelamatkan Inggris. Dan Morgan telah membunuh para peri yang lahir di tahun itu. Tapi tetap ada peri di desa yang berhasil menyembunyikan anak mereka. Dan di masa lalu, pada tahun 4000 kalender peri, pernah ada penyelamat yang meredakan perang antar klan dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Dan tahun 2000 kalender peri, ada perang dengan para peri dari Pulau Bayangan. Dan ada penyelamat yang meredakan konflik ini, dan meletakkan dasar bagi 6 klan saat ini. Penyelamat itu adalah Tonelico. Tapi Bogart tak peduli, karena bencana terus berdatangan. Dia akan tetap melawan Morgan dengan memanfaatkan Norwich. Selama kolam bencana belum hilang, mereka tak akan mematuhi Camelot. Dan dia juga berkoalisi dengan peri di utara dan tentara meja bundar di selatan. Sementara tugas Masu adalah sebagai harapan semua orang. Di sisi lain ada peri berkerudung yang melakukan percakapan dengan kesatria ratu. Dia menjelaskan bahwa Bogart telah mengumpulkan 3000 tentara, 2000 peri dan 300 manusia. Dan setelah itu dia menerima bayaran dari kesatria. Dan mereka membahas tentang anak ramalan. Dan kesatria tak percaya, karena mereka sendiri sudah menangkap satu anak ramalan. Tapi ada suara dari tenda. Itu adalah Beryl, yang tertarik dengan anak ramalan dengan armor besi hitam, perisai besar, penampilan gadis 16 tahun, dan silinder besi hitam. Dan memaksa peri berkerudung itu memberitahu nama gadis itu, serta informasi lebih lanjut. Dan peri berkerudung itu adalah Winky. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.